semuanya, perkenalkan saya Natalia dan di samping saya ada Kindra yang akan menemani saya dalam melakukan tutorial tentang koneksi dan tampil data dari database. Oke, nah pertama pastikan sudah ada database-nya. Di sini nama database saya barang. Kemudian kita buka di NetBeans. Nah, di bagian ini kita bikin kelas baru untuk khusus untuk koneksinya. Bukan di sini. Nah, di sini kelas baru untuk koneksinya. Oke, terus di sini tulis private static connection MySQL config, kemudian baru static connection config database, terus SQL exception. Nah, kemudian baru try. Nah, ini ada string URL. Ini buat link biar dia bisa koneksi ke database-nya. Ini saya pakai localhost. Dan ini 3306 dapat dari mana? Ini dapat dari portnya. Dapat dari port SQL-nya di sini. Nah, dapat dari sini. Oke, di sini Java SQL. Nah, kemudian nama database-nya tadi ada barang. Oke, jadi di sini kita tulis barang. Barang. Kemudian baru string user. Usernya apa? Usernya root. Kemudian string password. Passwordnya ada. Oke, baru di sini driver manager register driver. Oke, kemudian di sini MySQL config dan driver manager connection URL user sama pass. Ini dapat dari string tadi. Ini. Nah, ini kan masih banyak tuh errornya. Ini dibiarinkan, kita lanjut dulu. Tambahkan catch, kemudian exception error, terus system line koneksi gagal. Di sini baru tambahkan return MySQL config. Oke, nah setelah selesai di sini kan ada errornya. Kita tambahkan dulu importnya untuk driver manager di sini di atas public class connection. Tambahkan import Java SQL connection, terus import Java SQL driver manager, kemudian import Java SQL exception. Oke, nah setelah selesai dia kan udah ke error. Nah, setelah itu kita akan tampil data di sini. Nah, di video sebelumnya kan ada tuh bikin desain UI, login,
daftar sama table. Nah, ini saya pakai yang ini. Kemudian pastikan sudah punya tabel untuk dari database untuk data yang mau ditampilkan. Di sini saya ada ID barang, nama, sama stok. Saya isi dulu. Di sini ada tanggal, stoknya 10. Nah, katanya error. Di sini ID barangnya saya setting dulu 1. ID barang setting. Bisa di-edit kah? Oke. Nah, kayaknya database-nya ada yang salah, jadi kita drop aja dan bikin database baru. Tadi namanya barang sama di create. Nah, di sini kita new database, new table barang, di create. Nah, di sini ada ID barang, nama, sama stok. Oke. Namanya pakai varchar. Di sini kemudian diisi. Oke, balik ke sini. Di sini insert dulu. ID barangnya 1, namanya buku, stoknya 1. Go. Namanya udah ada. Oke. Nah, di sini ini kita tambahkan dulu yang ID barang sebagai primary key. Structure. Nah, ini tambahkan sebagai primary key. Oke, nah kemudian di sini kita ke source untuk kodenya, tambahkan public load public void load table, kemudian pakai default table model dan new default table model, kemudian baru model add column. Ini default table model ini dia biar kayak desain tablenya. Kemudian model add column itu yang ini, nanti dia ada kolom apa aja yang ada di sini. Ini kan title ini dia defaultnya. Nah, ini kita ubah jadi ada ID barang, kemudian tadi ada nama, kemudian stok. Nah, setelah selesai, tambahkan try di string, tambahkan saja SQL, dan di sini query untuk SQL-nya. Select from, ini ambil semua data yang ada di tabel barang. Select from barang. Kemudian Java SQL connection tambahkan lagi Java SQL statement kemudian tambahkan lagi di sini Java SQL result set
Kemudian lanjut lagi di ini, while press next model arrow. Nah, press get string ini dia nanti bakal ambil data dari beberapa, misalnya di sini kan ada satu. Terus press get string 2. Nah, nanti dia ambil dari ini 1, ini 2, dan ini 3. Jadi yang kita ambil ada 1, 2, 3. Tambah lagi press string 3. Kemudian di sini tutupnya. Nah, di sini kita kebalik desain dulu. Change variable name jadi table. Table ya, ini nama variabelnya table. Ini table set model. Kemudian baru catch exception A. Kemudian si option then so message dialog. Oke, di sini ada error gitu. Nah, ini kenapa bisa masih ada error? Nah, ini kita import dulu Java connection-nya di atas public class table. Import Java SQL connection. Nah, kemudian di sini add row. Ini udah selesai. Nah, kemudian ini tambahkan load table-nya agar dia bisa muncul. Nih, kemudian kita run. Oke, ini masih gak ada hasilnya ya. Nah, caranya gimana biar dia bisa muncul desain kayak gini? Kita ke main class-nya yaitu UI. Di sini tambahkan ini halaman yang mau dituju atau different font-nya. Di sini saya set table abc new table. Kemudian baru abc set visible true. Oke, coba di run dulu. Nah, ini udah muncul ya, lihat data dari ini nah, jadi datanya muncul ya. Tadi ID barangnya 1, buku 1, sama stoknya 1. Tambahkan lagi, coba ID barangnya 2, namanya pena, dan stoknya 200. Oke, go. Oke, di sini nggak langsung ke update ya. Nah, ini di close dulu dan kita run ulang di NetBeans-nya. Nah, ini muncul ya. Oke, nah jadi sekian aja video tentang koneksi dan tampil data di NetBeans.